natin sa YouTube na yan.
yang merasa memiliki mobil dengan BA 1326LB, yang memiliki mobil dengan BA 1326LB untuk dapat memindahkan kendaraannya. Ini informasi dari Dinas Perhubungan untuk dapat kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kendaraan mobil dengan BA 1326LB untuk segera memindahkannya. Mobil dengan BA 1326LB untuk dapat segera memindahkan kendaraan mobilnya. Terima kasih. Mantap itu ya. Gaji mau gaji? Gaji Pak? Ya, masih menunggu urusan. Itu boleh nih. Boleh. Orang rapi kan tak mungkin. Awakan elit sakau kamil panen tenan. Nah, kecil beliau. Nah, kalau podcast itu kalau sore bisa Sore. di sore. Sore ya? Karena kalau di malam banyak orang. Bisa. Tadi di sekitar. Itu itu harian. Jelas dia topiknya. Betul. Dari sini enggak? Kapan dia pernah Belum langsung eksekusi. Juga kami sampaikan pada Bapak dan Ibu yang memiliki kendaraan mobil dengan BA 1802 EO untuk dapat segera dipindahkan kendaraannya. Pada Bapak dan Ibu yang memiliki kendaraan dengan BA 1802 EO untuk dapat segera dipindahkan kendaraan mobilnya. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan pada Bapak dan Ibu yang memiliki kendaraan mobil dengan BA 1802 EQ 1802 EQ untuk dapat segera dipindahkan dengan warna mobil Avanza putih dengan BA 1802 EQ untuk segera dipindahkan Bapak Ibu. Ini informasi yang kami terima dari Dinas Perhubungan. Terima kasih.
Masya Allah, luar biasa. Semakin siang, semakin banyak jamaah yang berdatangan di Islamic Center pada pelajar untuk sama-sama menyaksikan tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad nantinya. Namun sebelum itu, kami sampaikan informasi terkini mengenai keberadaan Ustaz Abdul Somad. Beliau sedang berada di Kota Padang Panjang, namun mampir dulu ke rumah dinas wali kota. Jadi Bapak Ibu kita dapat bersabar karena memang ulama yang kita cintai ini adalah orang-orang yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Apalagi untuk bertausiah secara langsung di hadapan kita, mesti harus banyak bersabar. Mesti harus banyak bersabar ya. Karena orang sabar insya Allah bisa ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sampaikan untuk acara kita siang hari ini juga ditayangkan secara live streaming melalui Padang Panjang TV. Jadi pada Bapak dan Ibu yang saudaranya atau rekan-rekannya yang tidak dapat menyaksikan secara langsung acara tabligh akbar bersama UAS pada siang hari ini, dapat disampaikan kepada mereka untuk menyaksikan secara live streaming melalui Padang Panjang TV. Alhamdulillah, kita lihat dari arah dalam sudah hampir penuh, dari arah luar juga sudah mulai padat, dan arah di atas ibu-ibunya juga sudah mulai ramai. Namun kita lihat dari arah atas bapak-bapak kita masih belum ramai. Namun tidak perlu ibu-ibu mengisi sebelah sini, karena bapak kita banyak yang di luar, sebentar lagi kembali ke atas. Tangan tuh. Ini ada sebentar. Iya, dia pakai saya. Mari Bapak Ibu kembali kita bersalam. Kembali kita menunggu kedatangan Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad Islamic Center pada Padang. Salatullah salamullah ala
Abdul Somad LC MADESADXD sudah berada di lokasi Islamic Center Padang. Bentar lagi akan memasuki ruangan masjid kita ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kami sampaikan untuk dapat menjaga ketertiban, ketenangan, dan kebersihan kita selama berada di dalam masjid ini dan selama acara tabligh akbar nantinya berlangsung. Soalnya tadi si Rezi itu banyak di PGA, dari Cikoneng sudah Sungguh bagi kita semua yang belum sempat bertemu dengan beliau secara langsung, hari ini kita sangat menanti-nantikan kedatangan beliau. Mungkin kita dapat mendokumentasikan melalui HP kita masing-masing kedatangan beliau menuju ke dalam masjid Islamic Center kita ini, yang selama ini kita hanya menyaksikan secara live streaming ataupun melalui YouTube saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ustaz Abdul Somad sudah berada di masjid Islamic Center kita. Mari kita sama-sama berselawat sambil menunggu kedatangan beliau menuju ke dalam masjid. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada masanya ya Ustaz Abdul Somad yang sudah hadir ketika kita bersama. Yang Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah dapat menyaksikan langsung Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad yang telah hadir di Islamic Center Kota Padang. Selamat datang Ustaz, angkat pasangnya. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan segera mulai acara tabligh akbar kita. Namun sebelumnya kami sampaikan untuk dapat menjaga keterangan, untuk dapat menjaga ketertiban dan menjaga suara Bapak Ibu semuanya. Karena kalau seandainya masih ada yang bersuara, maka acara kita tidak akan berjalan dengan hikmat dan lancar. Sekali lagi kami mohon keterangan kita semua atas perhatiannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Burung elang terbang tepat, tinggal sepasang di Masjid Asliyah. Selamat datang Ustaz Abdul Somad di Padang Panjang, Kota Serambi Mekah.
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Padang Panjang, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Padang Panjang, yang terhormat unsur Forkopimda Kota Padang Panjang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, pimpinan OPD, camat, dan lurah di Kota Padang Panjang, yang kami hormati pembina Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia atau BKPRRI Kota Padang Panjang beserta anggota, yang DWP Kota Padang Panjang, yang kami muliakan Al-Ustaz yang akan menyampaikan taklim akbar pada siang hari ini, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA DESA PhD. Hadirin wal hadirat para tamu undangan yang berbahagia, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam buat junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara taklim akbar bersama Ustaz Abdul Somad Senin 5 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 4 Juli 2022 Masehi di Islamic Center Kota Padang Panjang dimulai dengan membacakan basmalah. Layangkan mata, tundukkan hati, hiasi bibir dengan kalimat terpuji, agar mendapatkan rahmat dan ridho ilahi dalam acara yang penuh berkah ini. Marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kori kita Yoga Bagas Adrianto SAP, yang akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai 12. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sambutan Wali Kota Padang Panjang kepada Bapak Fahri Amran BPP Datuk Paduka Malaka disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam-salam dan junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang kita
di Kota Padang. Bersyukur sekali kita saat pandemi COVID lebih kurang 2 tahun Pak Ustadz tidak mengunjungi Kota Padang. Alhamdulillah pada hari ini kita bersua dengan beliau. Yang sama-sama kita hormati hadir bersama-sama saya Ketua DPRD Kota Padang. Yang sama-sama kita hormati juga hadir Bapak Ustadz Jel pada kesempatan berbagai ini. Yang sama-sama kita hormati hadir unsur-unsur Forkopimda, Bapak Dandim atau mewakili, Bapak Kapolres atau mewakili, Bu Jari atau mewakili, hadir Komandan Brimob Polda Sumatera Barat, Secata, Ketua Pemilihan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, juga hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, Bapak Camat, Bapak Lurah hadir. Juga hadir Ketua UI Kota Padang Panjang, Ketua BPIC, Ketua DMI Kota Padang Panjang. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin hadirat yang mungkin mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Hadir juga tokoh kita Buya Hamidi di belakang, hadir dari BKP RMI, jadi mungkin tidak akan mungkin saya sebutkan semua, mohon maaf. Bapak dan Ibu-ibu semua, tentu kita bersyukur kehadiran Bapak Ustadz di Kota Padang Panjang, khususnya di Sari Mekah. Saya masih ingat sekali terakhir ceramah Pak Ustadz di sini menyampaikan bahwasanya Pak Wali kalau bisa setiap tahun saya datang ke sini, kan begitu ya. Tetapi tertunda, alhamdulillah kita bersyukur tahun ini beliau datang. Juga hadir Ketua GOW Kota Padang Panjang Dharma Persatuan. Dan waktu itu juga diingatkan oleh Pak Ustadz, ya, bagaimana kita sebagai orang tua kalau bisa menyekolahkan anak-anak kita di pesantren. Kebetulan Kota Padang Panjang adalah kota santri. Insya Allah Pak Ustadz ini tadi saya dengarkan ada hadir dari Padang Panjang dan sekitarnya. Malah ada yang nginap di sini, ini sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan titah dari Pak Ustadz tadi itu betul-betul kita laksanakan sebaik-baiknya di Kota Padang Panjang. Contohnya apa? Kami bekerjasama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama, kawasan Islamic Center yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat sudah dibangunkan MAPK, Madrasah Aliyah Negeri Kejuruan Agama di sebelah kita ini. Insya Allah sudah ada asrama putrinya dan tahun depan pun juga ada anggaran tambahan untuk pembangunan ini. Dari MAPK setiap tahunnya dari Kota Padang Panjang itu dikirim lebih kurang 20 sampai 30 orang ke Al-Azhar Kairo. Nanti siapa yang bercita-cita Bapak dan Ibu silakan sekolahkan anaknya di sini. Dan insya Allah nanti ada badan pelatihan haji juga kita hibahkan kepada Kementerian Agama. Insya Allah ke Basnas pun juga akan kita hibahkan, dan saya yakin Badan Pengurus Islamic Center pun juga akan mengembangkan Islamic Center kita ini mudah-mudahan sesuai dengan namanya Islamic Center. Ada masjid, ada pusat pendidikan dan tentunya kajian-kajian Islam di sekitar Islamic Center ini. Bapak dan Ibu, tentunya sedikit hari lagi kita akan merayakan hari besar, hari raya Idul Adha. Tentu kami dari pemerintah daerah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan momentum Idul Adha ini kita perkuat ketakwaan, kita perkuat hubungan sesama manusia, dan tentunya jadi momentum introspeksi diri bagi kita Muslim yang berat. Bapak dan Ibu mungkin tidak sabar mendengar Pak Ustadz, Pak Wali, nggak usah panjang-panjang kan begitu ya. Tetapi pada kesempatan ini ruangan kita terbuka. Yang di luar itu sesak, alhamdulillah. Ini mungkin bapak-bapak kalau bisa ada TV-nya ya, Pak Sekda ya, ada TV di luar nanti bisa duduk. Mohon maaf ada Kepala Cabang Bank Nagari yang harus disampaikan. Mungkin sponsor utama kita di setiap kegiatan ini yang bawa anak-anak mohon dijaga. Yang di belakang di luar ayo kita dengarkan dengan hikmat ceramah Pak Ustadz kita. Kita sangat mensyukuri, kita sangat rindu. Oleh karena itu, marilah kita persilahkan Pak Ustadz dengan waktu seluas-luasnya. Demikian saja, mohon maaf jika ada salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, agar acara kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita sama-sama dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Jalal Fatullah. Pada Al-Mukarram Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, waktu kita tinggal 1 jam lebih sedikit karena kita itu taklimatul kiram sanjungan ujian kita, mohon maaf saja berwakil kepada Bapak Wali tadi, dan kita baca doa ini saja. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tawbatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana ya Rabbana ya Karim. Allahumma ya Rabbana alif qulubana alif quluba ismadina wa rahiyati ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah, satukan hati wali kota dengan rakyatnya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Allahumma ya Rabbana ya Karim, nanti Madinah Padang Panjang di Barnamiji ya Allah. Ya Allah, sukseskan kota Padang Panjang dengan agenda-agendanya ya Allah. Allahumma yassir umurahum ya Rabbana wa la tu'assir. Mudahkan urusan kota Padang Panjang, jangan kau sulitkan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ij'al hadzal barnamij barnamijan mabrur lana jami'an ya amin semuanya ya Allah. Allahumma li ustazina wa li syekhina Abdus Somad sihatan tammah ya Allah. Kami mintakan untuk syekh kami Abdus Somad kesehatan yang sempurna ya Allah, wa ghairihi ya Rabbana min asatizatina al-hadiruna bihadzal masjid al-mubarak ya Allah. Begitu juga kesehatan untuk ustaz-ustaz kami yang lainnya ya Allah, wali wasai wal kubara Madinah Padang Panjang. Begitu juga kesehatan yang sempurna untuk pemimpin-pemimpin kota Padang Panjang. Begitu juga untuk tokoh pembesar-pembesar masyarakat kota Padang Panjang ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan, ba'id annal bala fahsya wal qata wa ba'id anna zalazila wa waba'al corona wa ba'id anna zalazila wa waba'al corona. Ya Allah, jauhkan dari kami malapetaka, malabahaya ya Allah, perselisihan, pertengkaran dan musibah-musibah lainnya ya Allah. Jauhkan dari kami
kami gempa dan wabah penyakit Covid ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar dan ya Mannan ya Rabbana ij'al padang panjang ya Allah baban li abwabil jannah, jadikan kota Padang Panjang ini pintu dari pintu surga ya Allah. Wa ja'al ya Rabbana ra'iyatihim ya Rabbana sholihatan qa'imatan bisolat, jadikan rakyat Padang Panjang orang-orang yang soleh dan menegakkan solat ya Allah. Ya Rabbana ya Karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dikabulkan Allah, semoga berkah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Tabligh Akbar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMR DESE PhD. Pada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu dan sanak kasih sehat. Ulama jadi pandai, nenek mama gundokan duang, nan gadang dari bogala, nan ketek dari sabinamo, insyaallah sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya kalau awak tak ingin sia saja dan bukan disampaikan. Dan sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Ketua DPRD Padang Panjang, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brimob, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Islamic Center, Kepala Kantor Pengadilan Agama, Kepala seadanya tidak dapat disampaikan, maka secara umum hadirin hadirat, muslimin musliman, mukminin mukminat, dan alul babini dan alul muslimat. Itu apidah saja. Nah, jadi ambo kalau tausiah itu tidak hanya sekedar tausiah, tapi juga mendidik anak-anak sekolah. Sebab kota Padang Panjang itu adalah kota pendidikan. Investasi habis. Investasi minyak bumi habis. Ambo pergi ke salah satu kota. Ustaz Somad iko rumah-rumah Elo Eko dulu dibangun untuk pegawai perusahaan gas. Kini mah gas habis. Rumah ditinggalkan habis, berlumut, rusak. Nama kota tak boleh disakit, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi ada satu investasi yang tidak habis sampai hari kiamat. Itulah investasi pendidikan. Ambo pai jauh ke Sumatera Selatan. Setelah melewati hutan, ada pondok pesantren, kadang santrinya lebih kurang 2.000 orang. Semua dengan pimpinannya panusi ibu-ibu. Wah ceritanya ibu membangun pondok, kok tamu hutan Ustaz Somad. Lalu kemudian Ambo dengan suami mengembangkan pendidikan. Ibu belajar dari mana? Ambo alumni Diniyah Putri Padang. Caranya mau Diniyah Putri lalu kemudian ketika orang menyepelekan sekolah agama pesantren,
Maka Kementerian Agama membangun sekolah yang bisa membaca kitab kuning. Sebab dulu membaca kitab itu didomasi oleh pesantren. Orang pertama aliyah tidak pandai baca kitab. Maka Kementerian Agama membuka satu program namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Dan itu ada di buku awal. Salah satu alumninya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang. Jadi tetap punya ijazah aliyah, diakui oleh negara, bisa baca kitab kuning dan berangkat ke luar negeri. Masya Allah, tabarakallah, memandangnya bahwa Bapak Wali Kota Padang Panjang akan berangkat ke Mesir. Mata anak-anak Padang Panjang dan dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo. Allah Akbar. Aku satu sisi sana hati, tapi di sisi lain aku sakit hati. Sebab apa? Anak Padang Panjang diantar. Aku dulu tahun 98, Pai dah diantar, pulang tak diapik. Patah tu orang Rasul nyambung, Ustaz Somad, yo bisa kita beli akbar. Siapa undang kau? Iko ketuanya Bapak Fulan-Fulan, tokoh masyarakat, mantan pejabat, mantan Iko. Tengok kamu, kaino dulu kamu ajukan proposal. Bisa Ustaz, anu saja. Anu tidak dendam, cuma ini miskin. Beruntung anak-anak Padang Panjang, bertua, painya diantar, sekolahnya kampus disiapkan, masjidnya gadang luar biasa. Satu orang mencari Masjid Islamic Center Padang Panjang, kau bercak kagum bantu mencari kucingan orang. Luar biasa. Ustaz Somad, ikut jamaah kau datang buka mulai subuh, menginap dari malam tadi. Di mana menginapnya? Di Siko. Masya Allah, tabarakallah. Ambo kalau ceramah ke Padang, ke daerah Sumatera Barat, tidak bisa. Aku kalau ada undangan di Padang Panjang tidak bisa tolak. Sebab kalau tolak, bahamu lalu diskon. Aku kagak lalu kuatan. Ada masalahnya. Jujur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun ingin meniru investasi pendidikan. Sebab kalau awak bangun sekolah sampai mati, sampai hari kiamat tidak akan putih, orang akan tetap belajar agama Islam. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Tahun 1925 berarti berapa tahun sebelum Indonesia merdeka? 20 tahun sebelum Indonesia merdeka lah ada orang awak yang lulus dari Azhar mendapat ijazah syahadah alamiah, ijazah internasional dari Al-Azhar Kairo. Orang pertama se-Asia Tenggara. Siapa nama? Syekh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Tawadid Padang. Allah Akbar. Maka jangan heran kabupaten, provinsi lain banyak yang ketertinggalan karena tertinggal di bidang pendidikan. Kalau kita mau masyarakat maju, anak-anak awak maju, bukan awak agi moto, awak agi mobil, awak agi rumah, tapi yang paling bagus adalah sekolahkan. Di mana kita sekolahkan? Sekolah yang alamnya indah, nyaman, tenang, otaknya tidak terlalu panas, maka di Padang Panjang. Tapi lain otak pun dihangit. Di situ kalau menghafal Quran, belajar baca kitab, makannya pun lama, tempat objek wisatanya bagus, dan masyarakat datang ke situ wisata religi. Ada program iktikafnya, ada program singgah ke pondok-pondok pesantren, basuh buya-buya. Maka insya Allah jadikan tetap kota Padang Panjang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasal mawa ada Buya Ustaz Jalfatullah, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema awak menyambut hari raya Idul Adha 1443 Hijrah. Ma min ayyamin al
fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Ada 360 hari dalam setahun, tapi ada 10 hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil ayyamil ashri, itulah hari yang 10 disebut dengan 10 awal Zulhijjah. Hari apa hari itu? Hari Senin. Jadi kalau ada ibu dan puasa Senin hari itu, maka inya mendapat 3. Dan pertama niat qada, dan kedua dapat puasa sunat Senin, dan ketiga dapat puasa sunat 10 Zulhijjah. Tapi niatnya qada. Maknanya qada sebab waktu hamil anak pertama tidak bisa puasa 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Akan diganti tahun ketiga adiknya menyusul. Bukan salah bapak, jangan merasa bersalah. Tapi puasa mesti diganti. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Man mata siapa saja yang mati, wa alaihi siyamun yang punya utang puasa, sama an waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Hadis ini dikomentari oleh Syekh Imam San'ani dalam secara ulama bahwa perempuan yang meninggal dunia masih ada utang puasa wajib digantikan oleh ahli warisnya. Itulah kesempatan yang baik untuk mengqadha puasa. Suami tidak perlu minta izin untuk puasa qadha. Itulah beruntungnya kalau suaminya tinggal di Padang Panjang, tamat dari pesantren, tawalim, menuntut ilmu, yang mengerti, yang merintahkan istrinya. Kalau 10 Zulhijjah awal kau 10 hari kau qadha puasa, sebab banyak yang tinggal lama-lama. Kok kalau meninggalkan utang puasa wajib diqadha ahli waris. Tapi kalau suaminya Fir'aun sedang puasa pun suruh batalkan, sebab dia tak paham kewajiban laki-laki terhadap istri ada 5. Yang pertama makan, ibu lah makan, belum kecil. Yang kedua pakaian, alhamdulillah pakaian kurang Minangkabau tertutup aurat. Di tempat lain ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Anu pulau baju dan anu selesai dijahit di topeng tukang, tapi awak puasa. Ustaz Somad kau nyambui puasa. Ustaz puasa apa enggak? Ambo tadilah makan lumping. Mana pun kuya makan lumping? Ya, ide Pak Wadi. Tak boleh ditolak. Jadi kalau awak puasa sunat, bertamu ke rumah orang, maka faman sya'a falyasum. Siapa yang ingin melanjutkan puasanya, taruhkan puasa. Faman sya'a falyuftir. Siapa yang ingin berbuka, silakan berbuka. Jadi kalau ambo sedang puasa, bertamu ke rumah orang, kecil tuan rumah, silakan makan. Aku cari dulu lawan. Kalau ikan asin, itu aku. Nah, kebetulan aku hari itu tidak puasa. Ustaz itu orang puasa, tak puasa aku. Aku pesakit. Aduh saja jawabnya. Puasa itu sunat, tapi bagi ambo yang berceramah, ambo wajibkan untuk diri ambo supaya nyo tidak menyipak ke dalam. Ini kadang awak, oh dia lagi tak puasa, dan Ustaz tak puasa. Aku sibuk ini. Cuma tidak 10 hari. Biasanya di hari-hari yang berikutnya baru aku puasa. Kami kalau tua ya tidak kalau lagi puasa. Aku amalan paling elok 10 hari kok turun di bawah puasa dan elok memperbanyak solat sunat. Jago malam lalu solat sunat wudu.
Sesudah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Sesudah sholat taubat, sholat sunat tahajud. Sesudah tahajud, sholat sunat hajat. Sesudah sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Sesudah itu tunggu azan subuh, kamas saji, sholat sunat tahiyatul masjid. Sesudah itu qabliyah subuh, sholat subuh. Jangan keluar masjid. Tadi subuh kami indahkan 2 masjid, tunggu matahari terbit. Sesudah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sesudah itu sholat duha. Sesudah itu qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Iko sholat sunat yang awak perbanyak di 10 hari iko. Amo puasa tak mampu ya sholat sunat. Sholat sunat itu pulau satu. Mako mampa jogur. Dihitung para jusnya, tapi dihitung per huruf. Alif lam mim. Para huruf 30. Alif lam mim walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi kalau hitungannya per huruf, bagi nanda lancar pahalanya makin banyak. Kalau nanda lancar, alam nasyurah laka sofrok. Tapi kalau nanda lancar, alam. Nah, tidak lancar jangan berkecil hati. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata. Ada orang yang lancar, alif baka saja mahal. Ya enggak, bata. Cuma kau terbata-bata. Rupanya lah tulisan Yusufu. Ketua Majelis Ulama Buya Haji Zulhamdi LCMA, Ketua DMI Buya Haji Adi Sihabuddin SHMPD, Ketua Islamic Center Bapak Insinyur Nasrul Yahya, Bapak Haji Adi Sihabuddin, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Ini mama bisa dipandai mundokan dong. Itulah perlunya awak membaca dulu baru tausiah. Mama ya. Sampai mati lupa. Sholat sunat. Kalau tidak bisa sholat sunat, amal ngangkat tiga, baca Quran. Baca Quran tidak bisa. Aku kalau baca Quran itu ya salah mencari Quran kadang-kadang titik bako tigo, kadang-kadang titik non koduo, tutui manto amal nangka ampe zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jangan dipakai waktu sesudah sholat. Itu dari imam dicoba dulu. Subhanallah 33 hilang makmum sendiri. Tasbih sesudah sholat jangan kencang banget. Kau baru ulang sudah sholat, aku heran. Baca ulang tasbih, kenapa kau lihat tangan? Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Sedang makharijulnya tidak hilang, makharijul hurufnya tidak hilang. Subhanallah, 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 subhanallah. Eko ditunjukkan malaikat catatan Eko amalan angku katiko 10 hari. Ditulis kumur. Rantok dapat gorengan nangis. Itu ada makharijul hurufnya. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Afdal zikri. Di antara zikir dan paling elok, paling afdal adalah la ilaha illallah. Kalimatani 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan.
Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, disukai Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huddan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi aku pernah dikritik kurang Pekanbaru. Ustaz Somad, kalau berselawat jangan pakai sayyidina, karena Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Maka siapa? Namanya Abdul Sayyidina itu bukan ambo, guys. Ini kalau sama orang berilmu tentu kalau nyebut ya namanya Abdul Sayyidina itu Nabi Muhammad ya. Itu anak pendapatan kampung dan bukan begitu ceritanya. Bukan ambo namanya Inyo, namanya Bidino. Hadisnya sahih. Anak Sayyidu waladi Adam. Ambo iko pemimpin anak cucu Adam. Satu anak cucu Adam di dunia kok ambo pemimpinnya. Pemimpin itu bahasa Arabnya Sayyid. Maka aku sabi Allahumma sholli ala Sayyidina. Tapi aku tak maksa. Kalau mau pakai, kalau tidak mau ya tidak apa. Aku tidak pernah memaksakan pendapat yang aku baca dalam kitab ulama. Kalau ada orang menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya tidak apa. Tapi sepanjang aku tausiah, kalau pernah ada orang memimbau apa kecil protokol berikut ini, mari kita dengarkan tausiahnya akan disampaikan oleh Somad. Tentu ada bahasa basinya di Jawa Kiai, di negeri Melayu Tuan Guru, di bumi Minangkabau Buya, tapi di Aceh ada seperti Buya. Kamu tanya orang Aceh mana sih kalau ada Buya? Buya itu Buayo gitu. Itu. Maka kalau di Aceh Teku, para abi, para abati, jadi lain panang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Maka di Kampewa Buya. Aku di samping aku ditulis di panitia panjang Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad RCD STP XD, tinggal cek lagi almarhum. Jadi 10 hari ko awak isi nampak tamu puasa, nangka 2 sholat sunat, nangka 3 baca Quran, nangka ampe dan paling ringan pejamkan mata zikir. Zikir pun tidak bisa mati sila. Apa lagi bunuh awak dia ingin Allah hidup sampai 10 Zulhijjah iko. Mudah-mudahan umur awak iko barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Iko dari tanggal 1 ke tanggal 8. Berikutnya adalah tanggal 9. Tanggal 9 amal khusus. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nanti maka suikan dosa risiko adalah dosa silap dan ketek-ketek. Apa ulang sekali lagi? Puasa Arafah tanggal 9 mengampunkan dosa, bukan utang. Banyak orang mantunya kalau mendengar pengajian itu dana itu bakal satu ceramah ini sedang dia tehawan. Selesai pengajian dikajian diulang utang. Gila Allah ya utang. Kecil Ustaz Somad, puasa Arafah menghapuskan utang setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ambo jual dan kanai di ejek di pasar dan hackers. Makanya kalau menonton ceramah Ustaz Somad jangan dipotong-potong. Kalau yang tidak paham katanya, kalau yang tidak paham tidaknya dari awal sampai akhir. Jangan tonton video yang pendek. 5 video Ustaz lengkap 60 menit itu di mana?
di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tanggal 9, jangan lupa, insya Allah awak pasamo puasa tanggal 9 supaya dosa-dosa awak nang lamun diampunkan Allah Ta'ala. Ustaz Somad malah dosa-dosa. Ustaz Somad kan ustaz, nyawaja, tausiah, tabligh akbar. Mana dosa Ustaz Abdul Somad? Dosa mato kono paling banyak. Ustaz mencari aku. Kalau naik pesawat kan mencari itu pramugari. Aku tidak aku cari. Aku masuk ke pesawat aku tundukkan aku. Ih, namanya aku. Bapak kursinya nomor berapa? Kecil maunya tanya masuk. Awal duduk kan timunya ya. Itu setelnya belum diikat. Duduk di kursi eksklusif dia gini orang. Mau minum apa? Gitu. Minum teh kecewa. Mau teh poci, teh daun apa teh pucuk? Gitu. Teh daun. Angin apa dingin? Gitu. Capek jelas ya. Jadi itu aku dosa waktu banyak. Man kasura kalamuhu kasura sakduhu. Siapa yang banyak cakapnya, maka inyolah yang paling banyak dosa. Di antara satu dosa yang paling banyak kecil. Maka Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah di 10 awal Zulhijjah itu, jangan lupa doakan Ustaz Somad. Doanya cuma cik, gak usah banyak-banyak. Matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Jujur. Emang kalau sakit ya. Nah, tidak ada gunanya amal awak banyak kalau mati husnul khatimah. Mudah-mudahan awak sadarnya mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya dengan itu awak hidup, wa 'alaiha namutu dengan itu awak mati, wa biha nub'atsu dengan itu pula awak akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama-sama. Di padang mahsyar itu indah ado atok. Ambo pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz Somad boleh bertanya? Iya. Padang mahsyar itu dakek dari padang panjang. Amat kedua ambil dong masuk Islam. Padang mahsyar itu maka suinya padang tanah lapang tidak ada apa-apa. Itu maksud suatu padang, bukan padang panjang. Awak sesudah hidup awak akan hidup mati, hidup sekali lagi, mempertanggungjawabkan satu amal awak. Waktu itu tidak ada watok, tidak ada tenda, tidak ada payung. Ada 7 orang yang dapat naungan. Sab'atun 7 orang. Yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. Ya Allah la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama mendapat naungan imamun adil, pemimpin nan adil. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Padang Panjang dapat. Dari bunyinya bantu enggak setuju. Pak Wali, Pak DPRD, wali-wali negari, gubernur, orang-orang nan adil, insya Allah mendapat. Menjadi pemimpin itu tidak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Menjadi pemimpin tidak lama, tapi hisabnya di akhirat sangat lama. Tapi dengan menjadi pemimpin bisa melakukan yang tak bisa dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Betul. Ustaz Abdul Somad naik ke atas mimbar, khutbah berapi-api, bayar zakat. Kita kirim anak kita ke Mesir. Ustaznya di atas berapi-api, jamaahnya di bawah berair-air. Dengan menjadi wali kota tidak perlu naik ke mimbar berapi-api, cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai PNS, pengusaha, toko, ruko bayar ke Badan Amil Zakat Nasional. Setuju? Saya kebas nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1
ke tanggal 8 sudah, tanggal 9 sudah, kini masuk awak ke tanggal 10. Pada tanggal 10 adokah puasa? Ado. Maksudnya Nabi sesudah sembahyang subuh tidak makan sampai menyembelih kurban. Diambilnya kambingnya aswadai, diambilnya kambingnya amlahaini putih bersih, tidak ada warna hitam. Akranaini sudah bertanduk berumur 2 tahun. Maka kemudian disembelihnya. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ambo potong kambing iko untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Kemudian akala min kabibi udhiyati, dan paling elok dimakan hati hewan kurban. Itulah makanan pertama di hari tanggal 10. Makanya beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sebelum awak pergi ke masjid sholat, awak makan katupe gulai paku, ayam pop. Tapi kalau Idul Adha sesudah subuh tidak ada makan apa-apa. Makanan pertama hati hewan kurban. Bapak dari subuh tadi ada makan apa-apa? Tidak ada, Pak Ustaz. Minum juga tidak. Terus ada 3 batang saja, Ustaz. Maka sebenarnya tidak ada masuk apa-apa. Mana tak dagingnya? Sebab daging prosesnya lama, ambil bumbunya lain. Tapi kalau hatinya potong, cuci, kasih limau, kasih garam, bakar, makan. Litabaruk, untuk mengambil barokah. Diperintahkan Allah dalam Al-Quran, kulu, makanlah minha, sebagian dari daging hewan kurban. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Konan paling mantap, kalau bakso awaknya the best. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iko daging kurban Pak Haji mau. Ini ada kupon Pak Haji. Kupon apa lo? Kupon beko untuk ngambil daging kurban. Ambo dana ceramah Ustaz Somad, dan paling elok awak makan seketik saja. Ambo kupon kena mau. Dagingnya sudah tak rumah. Aduh, spesies manusia batu itu kok aduh. Cuma tidak ada di padang panjang. Ini ada di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Ini olah diambil di alien. Ada jenis manusia lain yang tanya hewan kurbannya ke Mas Haji, diserahkannya ke panitia, ada pesannya. Iko hewan kurban namo, kakinya, kepalanya, dagingnya, kulitnya, untuk apa? Kalau ada orang bantu Iko jawabnya, bawa kambing Jawi Iko ke rumah, potong surang, makan surang, mati surang. Sebab kurban Iko adalah bagian dari sedekah, berbagi kepada orang lain. Jadi sebenarnya tidak boleh awak makan daging hewan kurban awak. 1/3 untuk awak di rumah, 1/3 untuk jiran tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Jadi kalau selama Iko datang panitia kurban dia, Iko cek kurban untuk ibu sebagai peserta, Iko cek kurban untuk ibu sebagai anggota masyarakat, tarimo saja, sebab itu masih bagian dari jatah awak alun sampai seperti itu. Tapi kalau awak tidak mau, nanti orang lain yang sampai kok banyak orang ketika raya kurban Iko, sampai kulkas itu tidak bisa dicuci. Dipasang cuci akan luar kaki jari. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang kepada diri sendiri. Nan saelok-elok nyobana awak menyembelih surang. Ambil golok surang. Ambo dulu tidak berani menyembelih roh, sampai akhirnya ambo berkenalan dengan Juleha. Juleha itu tahu Juleha, juru sembelih halal.
datang ke Pekanbaru. Ya akhirnya kalau Cik Wotiko hadiah untuk Ustaz Somad. Kami akan membuat pelatihan. Tolong berikan endorse dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun berada, apakah kita sudah benar menyembelih hewan kurban? Kalau belum pandai, tersiksa binatang, maka zalim pada hewan hamba Allah. Mari ikuti program bersama Juleha, juru sembelih halal. Hubungi nomor kontak berikut ini. Begitulah selesai, diminta orang cuma memotong. Itulah awak malu. Apa saudara memotong? Sebenarnya orang ini, aku memang kalau tahu sias suaramu karek, tapi hati yang bokon ini. Aku udah sampai hati memotong jawi lo kambing. Tapi kalau lagi rangka, kalau sampai hati meninggal aja. Aku mau potong. Videonya bisa dicari di YouTube. Coba cari. Yuk, cara mencari video di YouTube tuh mudah saja. Tulis saja puas 5 kali. www.youtube.com. Nah, sesudah membuka YouTube, tulis di situ puas sembelih. Nah, itu nampak itu gambar orang ingin menyembelih puas. Nah, itu dia. Puas sembelih. Nah, nampak Ustaz Somad sedang menyembelih. Lah ditonton 136.000 orang. Itu. Apa sebenarnya ini lagi tahu saja. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Kalau awak ingin menyembelihkan punya orang, awak sampaikan namanya Allahumma minka walaka wa taqabbal min fulan bin fulan. Kau sapi 7 orang, bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Selesai acara pemotongan, pulang ibu-ibu ke rumah menangis mengadu ke laki. Ibu nangis mana? Pemotongan tadi tidak disampaikan detail lengkap. Dan cewek menangis juga, kenapa menangis? Papa teganya, ini kan uang kita bersama. Kenapa tiap tahun cuma nama papa? Mama gimana? Ilaha illallah. Kalau sudah papa, itu artinya ibu anak sudah masuk. Tapi yang seabal-abalnya bapak, ibu, anak, cucu, bagus. 1 ekor sapi 7 orang. Bapak, istri, anak, menantu, cucu, cewek, bini cewek. Aku sebenarnya mau mancing. Pasal buat sapi, nanti kau tersenyum. Nanti kau jangan sakiti hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah disembelih lalu kemudian dibagi-bagi dagingnya, bagaimana dengan tetangga awak nan indah Islam? Ustaz Somad, aku di komplek kami kau indah Islam, ditanyakan kepada Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar, ulama besar, mufti Al-Azhar. Namun Syekh Atiyah Saqar, bolehkah kami membagi kurban kepada orang non Islam? Kecil Syekh Atiyah Saqar, boleh. Mana dalilnya? Datang sahabat Nabi namanya Asma. Siapa namanya? Asma, pakai alif panjang. Kalau tidak pakai alif, Asma sasaan. Ummi Qadimat, amak aku tiba dari Makkah. Wa yaranimatun, inyo ingin basuh jombo, tapi inyo tidak Islam. Apa asiluha? Boleh aku menyambung silaturahim do amak aku? Kecek Nabi siliha, silakan sambung silaturahim. Apa uktiha? Boleh aku membagi hadiah untuk amak aku? Kecek Nabi iktiha, berikan inyo hadiah. Itulah dalil boleh memberikan hewan kurban kepada orang tak Islam dengan syarat hewan kurban sunnah, bukan kurban apa beda kurban sunnah dengan kurban wajib? Kurban wajib adalah kurban nazar. Ambo bernazar kalau anak ambo lulus PNS tahun ini kok ambo berkurban ya Allah, tapi kalau tidak lulus sampai mati ambo tidak akan berkurban. Kurang-kurang nan bakhil. Itu cara inyo supaya beramal adalah dengan nazar. Tapi
bernazar ikut tetap boleh. Orang yang bernazar maka kurbannya itu menjadi wajib, kurban wajib, maka diserahkan sadonyo ke fakir miskin dan Islam. Dan sunat boleh dibagi. Tapi kalau ada orang Islam yang sholat ke masjid, orang yang rajin pengajian, gotong royong memberasikan masjid, tiba-tiba nak mendapat, tidak mendapat kurban. Ada orang lain yang tak supaya dapat. Mana sikap keadilan kita? Iku aku jalankan supaya awak dan dituduh orang Islam itu agama memusuhi non-muslim. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Lalu kemudian pada hari itu malamnya dari mulai maghrib tenggelam matahari awak pun bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wasadi ramai sampai jam 12 malam kurang takbir. Awak masuk ke masjid, tak lupa rupanya flash disk. Maka anak-anak muda kau dilatih untuk bertakbir. Aku cari banyak ini nan bertakbir kau CD, nan bertakbir bukan CD, orang CD ya. VCD. Tak ada orang bertakbir. Maka anak-anak ini kau dilatih bertakbir. La ilaha illallah wa'adah sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa azamal ahzaba wa'adah. Banyak orang salah paham. Yang masak rendang kedua kemudian daging ini pun dibagi-bagi kepada masyarakat. Jangan lupa, ikut daging kau pemiliknya ada 3. Ada orang nan berkorban, ada tetangga jiran, ada fakir miskin yang dimakan sebelum dibagi. Khawatir awak memakan harato kurang menjadi darah daging haram hukumnya. Oh, jadi pagi itu acara kami makan. Kami kalau makan ketupat tak lalu memotong kurban. Itulah perlunya awak akan ada izin. Bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak Dr. Andus Bulan, Bapak Insinyur Bulan, Bapak Kompol Bulan, Buya Bulan, Bapak Bulan LJ. Pak, iko sapi yang pertama punya bapak-bapak kan? Yo. Di atas bapak di situ ada 20 kilo sebab kambing sapi jawinya itu 60 kilo dagingnya barasin. Sepertiganya 20 ya. Boleh kami minta 5 kilo untuk panitia pagi itu halal kan? Aduh jangan ragu-ragu. Oh, gua agak kurang ajar nih kalau. Boleh Pak. Anaknya ambil. Dan sampai makan haram. Yang biar daging iko, yang kaki iko, yang hati iko, digulai, disop, dimakan. Allah membarik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Niati. Iko daging punya siapa? Punya siapa yang makan kok? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit dan di bumi ini Allah. Tidak begitu, ada aturannya supaya panitia jangan semaunya saja. Karena hukum aslinya kurban iko tidak pakai orang ketiga. Zaman dulu orang ambil kambing, pulang sholat, potong, bakar, makan, bagi. Tapi kini awak tak sangka serahkan ke panitia. Panitia adalah saudara kita yang menolong kita. Tapi jangan sampai panitia lebih berkuasa daripada orang yang berkorban. Jalan. Selama usaha bersama insya Allah jalan. Kalau ada selama itu orang yang tidak jalan,
Yang pertama kalimonya pakai, yang kedua pakai inyudah. Lalu kemudian hari kasabale, 2 balik, 3 balik. 3 hari ayyamut tasyrik, 3 hari itu masih disebut hari nahar, masih memotong. Jadi tanggal 10 udah ada pitiawa, tanggal 11, tanggal 11 udah ada tanggal 12 udah ada tanggal 3 balik sebelum tenggelam matahari. Mudah-mudahan awak sadonyo diagi Allah ke lapangan rezeki. Amin. Kampiang, aku tak tahu di Padang Panjang Pak. Sampai hari yang lalu aku dapat WA, Ustaz Somad, Kampiang dan Ustaz pesan itu telah ada. Para ciek nyopak 3,5 juta. 3,5 juta untuk ambo ciek, untuk almarhumah ama ambo ciek. Bolehkah awak berkorban untuk orang meninggal dunia? Boleh. Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umatnya lah ada meninggal dunia. Itu diantara dalil mazhab Hambali mengatakan bahwa kurban boleh untuk orang meninggal dunia. Jadi bapak ibu yang mau berkurban silakan, untuk almarhum ayahnya, almarhumah amaknya, almarhum anaknya. Di Padang Panjang kurang banyak berkurban, kirimkan ke desa terpencil, kirimkan ke kampung halaman dan jauh. Kami tak percaya untuk panitia kau ya. Ustaz sendiri ada menyalurkan ke desa-desa terpencil, ada. Di mana infonya? Kalau katanya kamu di mana infonya ketahuan, berarti belum follow IG aku. Ketiklah di Instagram tuh Ustaz Abdul Somad official. Lah kami ketik banyak mana IG Ustaz Abdul Somad. Cari nama followernya 7 juta. Sombongnya Ustaz Iko untuk bagi tahu ke anak-anak muda kenapa kalian tidak aktif di media sosial untuk menyebarkan dakwah-dakwah kebaikan. Hari Iko kurang ramai, sebagian informasinya melalui medsos. Mudah-mudahan medsos kita sehat insyaallah. Amin. Patang Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri, zuhur itu masih ada masanya yang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Idul Fitri takbirnya lah selesai ketika khatib naik mimbar. Tapi tak boleh. Beda sama Idul Adha. Idul Adha 10 sabalik, 2 balik, 3 balik, sampai menjelang tenggelam matahari 3 balik masih bertakbir. Nampaklah sampaikan, tapi namanya manusia lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian untuk apa waktu kurban? Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi quruniha dengan tanduknya, wa asariha dengan bulunya, wa aslafiha dengan kukunya. Tanduk, bulu, kuku datang pada hari kiamat bersaksi bahwa si fulan sudah berkorban, si fulan sudah berkorban, si fulan sudah berkorban. Maka tak disabui dagingnya, maka tak disabui tulangnya, maka tak disabui hatinya, karena nanti gogok sampah, tanduk, kuku, bulu. Aku semua ibu aku ada orang main bawa Ustaz Somad mereka datang ke rumah ya. Aku acaranya makan gulai kuku je bulu. Apa maknanya? Sedangkan sampahnya bersaksi. Apalagi dagingnya dan dimakan fakir miskin, yatim dan duafa. Aku tak bisa makan daging kambing Ustaz. Hati kan sadar untuk fakir miskin. Hatinya sedus ketek kunyah-kunyah kan ditabaruk untuk mengambil barokah. Bawakan ke fakir miskin, anak yatim dan duafa.
maka ini panjang rahmatnya. Lalu kemudian bagaimana dengan kami yang alun akikah? Aku banyak yang permasalahkan orang ini. Bapak tak kurban tahun itu? Ambu alun akikah. Ibu tak kurban? Ambu alun akikah. Itu tarilah jawabannya tiap tahun kalau ditanya orang dah bahan apa kurban. Padahal kurban dan akikah tak ada kait mengait. Akikah itu tanggung jawab gaya ambo, tanggung jawab ayah ambo ke ambo, itu akikah. Sedangkan kurban tanggung jawab diri ambo ke diri ambo. Kalau akikah tanggung jawab orang lain, ayah ambo ke ambo. Jadi kalau kini ambo ada piting, dulu ambo alun diakikahkan, maka ambo berkurban, tidak ada hubung kait. Tapi bagi orang yang alun akikah, ingin akikah, menurut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab 7 hari, lahir 7 hari. Tidak ada piti sampai balik hari. Tidak ada sampai balik 21. 21 tidak jodoh. Tidak usah lihat kalender lain. 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Umurku sampai 2 tahun ya. Aku alun akikah. Bapak ibu yang lah umur sampai 50 tahun, silakan pulang dari Sipo Bali kambing, potong akikah. Tapi untuk akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Hanya dipotongkan akikah saja. Tak perlu potong rambut, minta azankan kata 5 sebelah kanan. Akikah tidak jadi masalah. Nanti setelah akikah dia berkorban. Ini meringankan beban orang tua. Walaupun sebenarnya akikah tidak ada hukum wajib. Sepakat sampai mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa berakikah hukumnya sunnah muakkad. Tentang kurban ada dan mewajibkan kurban. Mazhab apa dan mewajibkan kurban? Mazhab Hanafi. Dalilnya 2. Yang pertama, man wajada sa'atan, siapa dan rasakinya luas, walam yudahi, yang tidak mau berkurban, falya'tazil masjidana, maka jauhi, tinggalkan tempat sholat kami. Menurut kaidah usul fikih, kalau kurban itu, ibadah itu ada ancaman tarhib, berarti lil wujub, maknanya wajib. Itulah maka mazhab Hanafi wajib. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, itu mazhab mereka Hanafi, maka mereka wajib. Walaupun mereka mahasiswa. Waktu dulu di Mesir mahasiswa yang dari India, Pakistan tuh mereka menabung beasiswa. Pas hari raya Idul Adha mereka balik kambing, mereka pun berkurban. Pasti tanya, mana berkurban? Mazhab Hanafi untuk awak mazhab Syafi'i. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perbedaan mazhab bukan membuat awak bercakap, berkelahi, bertengkar, tapi justru sebagiannya adalah meringankan. Tapi jangan tidak konsisten. Banyak kadang orang ini ambil mazhab yang enak-enaknya saja. Menikahnya tak ingin kecatat di Pak Kawa, tidak pakai wali. Ada pakainya mazhab Hanafi. Sebab dalam mazhab Hanafi menikah tak pakai wali. Lalu kemudian ketika berkurban tak mau pakai mazhab Hanafi. Pasti tanya, wah, patut nikah pakai mazhab Hanafi. Yo, Hanafi. Ini berkurban, ambo pakai mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Iko namanya tatap rukhas, hanya mengambil enak-enaknya saja. Cik kambing diminta Allah SWT. Nabi Muhammad itu kurbannya bah. Yang belinya pisau, bisa belinya unta 63 ekornya surang waktu haji wada tahun 10 Hijrah. Nabi meninggal tahun sebalik bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini berkurban tahun 10 Haji Wada, hari Jumat Haji Akbar. Yang sembelih di Mina 63 ekor. Nyuagi pisau ke Sayyidina Ali. Ali, tolong potongkan sisanya. Dipotong ke Sayyidina Ali 37 ekor.
63 tambah 37 berapa? 100 ekor onta kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cie 50 juta kali 100 ekor, berapakah kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati adik-adik, mahasiswa, siswa-siswi itu masuk UAS, ujian akhir semester. 100 ekor onta kurban Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang namanya Nabi Muhammad itu orangnya miskin, yang miskin bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkorban 100 ekor onta, sedangkan umat Nabi Muhammad 1 ekor jawi dikeroyok batu juang, jawinya kurui kanyang. Waktu rapat dengan panitia kurban, banyak lo komplain. Apa yang kita lakukan? Ketika ada pejabat motong kurban sapi limosin diimpor dari Australia, wah kadang besar, barek, maka berita viral kama-kama. Ini berkurban, padahal Nabi Muhammad SAW 100 ekor onta. Kalau kau kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau kau kaya, tunjukkan kurbanmu 100 ekor. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak muda Eko akan adon kurban 100 ekor, insya Allah. Ampun 100 ekor, tapi ekornya saya. 100 ekor itu bukan ekor saya, itu namanya sub ekor. Satu utuh dari kepala sampai ekor dibagikan kepada fakir miskin. Inilah ibadah. Ini membuktikan bahwa orang Islam itu mesti mapan secara ekonomi, karena kalau tidak cukup ekonominya, dia tidak mungkin bisa berkurban. Dan orang yang kaya tidak hanya memikirkan lehernya, ada kenikmatan makan daging, makan rendang, makan sate, gulai kampiang, sop, dan bisa sadonyo, meniti air liwa. Maka ketika ini lewat di leher kita enak, kita juga ingin makanan ini lewat di tenggorokan saudara-saudara kita. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu bekal awak untuk menghadapi 8 hari tambah 9 tambah 10, sebalik, 2 balik, 3 balik. Adapun perbedaan antara Muhammadiyah dengan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti, sesungguhnya tidak ada perbedaan. Karena Muhammadiyah dan NU dan Perti sama-sama Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Betul tak? Sama-sama tanggal 10 Zulhijjah. Dan berbeda, nanti kau mencari tanggal 1 Zulhijjahnya pakai hisab, nanti kau mencari 1 Zulhijjahnya pakai rupiah. Terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan hari Sabtu, yang satu mengatakan hari Ahad, tapi kedua-duanya sama-sama 10 Zulhijjah. Berpeganglah dengan pegangan masing-masing. Kalau Muhammadiyah ikut fatwa Muhammadiyah, kalau yang bukan Muhammadiyah ikut Majelis Ulama, beramal masing-masing. Kalau berbeda agama saja kita bisa menghormati perbedaan. Kenapa kita kiblatnya sama, Allahnya sama, nabinya sama? Kullu mujtahid musib. Setiap orang yang berijtihad, kalau dia sampai level ijtihad, maka ijtihadnya benar. In asaba al-hakim idza jahada fa asaba, kalau ijtihadnya benar dapat 1, dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau dia salah tetap dapat 1 pahala. Mudah-mudahan awak selalu ikhlas beramal, insyaallah. Amin ya rabbal. Pemerintah kita menetapkan hari raya Idul Adha tanggal 10, sementara Arab Saudi menetapkan Idul Adha tanggal 9. Kapan kita melaksanakan puasa Arafah? Kapan sebaiknya kita melaksanakan hari raya Idul Adha? Bagi yang Muhammadiyah ikut majelis taklim melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 hari Jumat,
berarti hari rayanya hari Sabtu. Bagi yang ikut ruqyah, maka dia puasa Arafahnya hari Sabtu, hari rayanya hari Ahad. Namanya puasa Arafah. Hari Sabtu kan orang tidak ada lagi di Arafah. Kenapa orang wukuf? Karena mencari tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Karena ikut tanggal 1. Kenapa dapat tanggal 1? Karena tanggal 1 ditetapkan berdasarkan hisab atau ruqyah atau matlak. Matalik berbeda antara Padang Panjang dengan Saudi Arabia. Setiap daerah ada matlaknya masing-masing. Apakah ini pernah terjadi zaman Nabi? Yuk, ada orang namanya Quraib membawa sure ke negeri Syam. Sesudahnya pulang dari negeri Syam, bersuara dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, Quraib, yo, puasa di negeri Syam mulai hari apa? Kami mencari hilalnya malam Jumat di Madinah, malam Sabtu. Sedangkan antara negeri Syam dengan Madinah saja berbeda, padahal jaraknya 1.500 km. Apalagi antara Bukit Tinggi dengan kota Makkah Al-Mukarramah yang jaraknya 9.000 km, tentu ada saja perbedaan. Yang aku bahas bukan masalah Saudi Arabia dengan Padang Panjang. Yang aku bahas adalah kalau pakai ruqyah ikut ruqyah, kalau pakai hisab ikut hisab, karena keduanya adalah ijtihad. Kullu mujtahid musib. Mudah-mudahan di masa akan datang bisa dimusyawarahkan sehingga umat ini hari raya dalam satu hari yang sama. Andai berbeda, ini bukan yang pertama. Sebelum-belumnya kita juga bisa menghormati perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi aku mulai jam sabale, inilah jam 2 balik lewat 5. Ikolah keluar dari kode etik 600 ml 60 menit bersama. Mudah-mudahan ampunan awak kaji siang iko menjadi bekal basamo, menjadi amal soleh, makin semangat mencari rezeki untuk beribadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar, sholat hari raya dan berkurbanlah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lupa bihada astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tanda akbar atau tausiah di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi amal ibadah bagi kita semua dan dapat kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada informasi dari pemuda Padang Panjang Hijrah atau P3, dicari tanah wakaf pembangunan Masjid Al-Tijarat Main Allah di kawasan Padang Panjang Timur di Jalan Bypass SMA 1 Sumbar sampai batas Kota Kajangkayu, Padang Panjang. Karena kawasan tersebut masyarakat sangat susah mencari masjid besar untuk sholat Jumat dan wajib. Adapun programnya, yang pertama Baitullah, yang kedua Baitul Mal, yang ketiga Baitul Al-Quran, yang keempat Baitul Malalah, yang kelima tempat penginapan musafir, dan yang keenam makan gratis bagi yang sholat. Jadi bagi Bapak Ibu yang berbahagia yang ada ingin mewakafkan tanah